Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bagus Yusuf. Saya dari kelas 10 MIPA 2 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari bersumber dari kitab Pararaton. Dari kitab Pararaton ini dijelaskan bahwa Ken Arok itu adalah pendiri Kerajaan Singosari. Asal-usul Ken Arok ini sebenarnya tidak begitu jelas. Tapi yang dari buku ini ceritakan dari kitab ini ceritakan adalah Ken Arok adalah anak dari wanita tani dari desa Pangkur. Ken Arok ini dikenal sebagai anak yang cerdas, anak yang berambisi, dan juga anak yang strateginya sangat bagus. Dia ini dikenal sebagai anak yang pada saat mudanya itu senang sekali mencuri dan juga merampok. Dia bertemu dengan pendeta Loh Gawe. Ken Arok pun diarahkan dan juga dibimbing, dan yang akhirnya dia mau mengabdikan diri kepada Akuwu, yaitu Tunggul Ametung. Setelah dia mengabdikan diri kepada Tunggul Ametung, dia pun ingin sekali menjadi Akuwu dan juga ingin beristri dengan Ken Dedes. Ken Dedes adalah istri dari Tunggul Ametung. Dia itu dengan siasat yang sangat luar biasa, Ken Arok pun membunuh Tunggul Ametung, dan dia pun mengangkat dirinya menjadi Akuwu, dan dia pun akhirnya beristri dengan Ken Dedes. Sebelum berbicara tentang Singosari, perlu kita ketahui apa itu Tumapel. Tumapel itu adalah bagian dari Kediri, bagian atau wilayah dari Kediri. Jadi, ketika Ken Arok telah menguasai wilayah tersebut, dia pun ingin memberontak kepada kerajaan Kediri. Tapi dia ini ingin menunggu saat yang pas untuk memberontak. Nah, ketika ada pendeta-pendeta yang datang kepada pendeta-pendeta tersebut bilang bahwa kerajaan Kediri ini tidak sewenang-wenang kepada mereka. Ken Arok pun menerima tawanan mereka, dan Ken Arok pun mengadakan perang di tahun 1222. Perang itu disebut dengan Perang Banter. Setelah kerajaan Kediri ditaklukkan, Ken Arok pun menjadi raja di wilayah tersebut, di kerajaan Kediri tersebut. Tidak lama dia menguasai atau memimpin, hanya 5 tahun dia memimpin. Dari 1222 hingga 1227 dia pun dibunuh oleh Anusapati. Anusapati adalah anak dari Ken Dedes dan juga Tunggul Ametung. Nah, Anusapati ini membunuh Ken Arok, dan juga dia mengangkat dirinya menjadi Akuwu atau menjadi pemimpin. Dia ini menjadi pemimpin sampai 1248. Nah, Ken Arok ini memiliki anak dari selirnya yang bernama itu Ken Umang. Ken Umang ini memiliki 4 anak. 3 anak yang bernamanya Panji dan 1 anak yang bernama Dewi. Anak pertama ini namanya adalah Panji Tohjaya. Panji Tohjaya ini baru tahu bahwa ayahnya itu dibunuh oleh Anusapati. Nah, karena itu dia pun ingin membalas dendam kepada Anusapati. Nah, ketika Anusapati dibunuh pada 1218, dia pun mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Nah, ketika dia tidak selang beberapa bulan lamanya, dia pun dibunuh oleh Tohjaya pun dibunuh oleh anaknya Anusapati yang bernama Wisnuwardana. Tohjaya pun dibunuh oleh anaknya Anusapati yang bernama Ranggawuni. Ranggawuni pun dinobatkan menjadi Sri Jaya Wisnuwardana. Nah, Wisnuwardana ini ditemani oleh Mahesa Cempaka, yaitu Mahesa Cempaka adalah cucunya Ken Arok dan Ken Dedes. Kertanegara ini dikenal sebagai
Kertanegara ini dikenal akan cita-citanya yang sangat luar biasa. Dia ingin menyatukan Nusantara di bawah Panji Singasari. Visinya antara lain adalah satu, menata ulang negaranya atau merenovasi negaranya itu negara tersebut. Dia ini seperti menjadikan lawan menjadi kawan. Habis itu dia ini menumpas kejahatan yang terdapat di dalam negaranya itu. Habis itu dia menata ulang struktur kerajaan, seperti misalkan orang ini tidak bagus dia turunkan, tapi tidak dia keluarkan, tapi dia turunkan, seperti itu. Nah yang kedua ini dia adalah memperluas daerah kekuasaannya. Dia ini mengadakan ekspedisi, habis itu dia ketemu dengan melakukan ekspedisi ke Malaysia atau Malaya. Nah dia ini menjalin hubungan dengan raja-raja di sana. Habis itu dia ini mengirimkan banyak sekali prasasti-prasasti di sana, dan juga dia ini menikahkan atau menentukan dan juga dia menjalin hubungan keluarga dengan mereka dengan cara menikahkan putrinya tersebut. Nah, kehidupan di sosial di zaman Singosari. Di zaman Singosari ini mengalami pasang surut yang lumayan. Dari zamannya Ken Arok hingga zamannya Kertanegara. Nah, di zamannya Ken Arok rakyat mulai nyaman. Nah, tapi lalu lanjut ke zamannya Anusapati. Nah, di zaman Anusapati ini rakyat tidak terurus, kerajaan-kerajaan pun mulai tidak terurus juga. Itu karena Anusapati ini sangat suka dengan sabung ayam atau duel ayam. Nah, terus ini di zamannya raja selanjutnya, ya ini lumayan rakyat mulai suka, habis itu mulai berkembang. Nah, di zaman Kertanegara ini dia ini mulai berkembang, rakyat mulai suka, habis itu semua apa yang diinginkan dengan terbentuknya Singosari ini mulai terwujud, tapi walaupun tidak sempurna. Seperti itulah kehidupan sosialnya. Nah, lalu keruntuhannya bagaimana? Runtuhnya Singosari ini itu karena Raja Kertanegara ini itu dikirimi orang yang dari pasukan Mongol. Nah, membawa pesan ini itu dia itu membawa pesan ke Kertanegara bahwa Mongol ini harus diakui keberadaannya, kekuasaannya. Nah, tapi Kertanegara ini tidak mau. Nah, pasukan Mongol ini sangatlah kuat itu tekadnya gitu. Sampai agak berselang lama 1999 sampai 3 kali kalau tidak salah, Kertanegara pun kesal, akhirnya membuat pembawa pesan itu bonyok, cacat, seperti itu. Nah, pasukan Mongol pun akhirnya kesal dengan hal tersebut, dan pasukan Mongol pun menyerang Kertanegara. Nah, ke kerajaan Kertanegara. Pada saat dia ke kerajaan Singosari, pasukan Mongol pun tahu bahwa Kertanegara itu telah meninggal. Nah, habis itu karena seperti itu akhirnya pun pasukan Mongol tersebut dengan pasukan yang ada di Singosari ini bertempur. Nah, di zaman itu Jayakatwang dan juga orang yang raja dari Madura ini Jayakatwang ini dibujuk karena nenek moyangmu ini telah berselisih dengan lama, dan nenek moyangmu akhirnya dibunuh. Nah, habis itu yang Raja Madura ini juga nyaranin gini, akhirnya dia pengen ngebentuk Raja Kutai yang baru. Nah, waktu setelah pasukan Mongol dengan pasukan Singosari itu bertempur, akhirnya pasukan yang dua ini pasukan Jayakatwang sama yang Madura ini itu menyerang dari arah utara dan selatan. Itu jadinya akhirnya itu tentaranya udah lemas itu di Singosari, akhirnya itu diserbu. Akhirnya karena itulah Singosari pun runtuh. Dari apa yang terlihat itu, dari letak wilayahnya itu, Singosari ini memiliki sektor pertanian. Jadi dia ini orang-orangnya bertani, tapi dia ini juga menjadi sektor perdagangan karena dia dari perluasan wilayahnya itu, dia ini seperti itu. Bisa Google, mantap.